Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IVIUS akan mempresentasikan cara mengolah data menggunakan IVIUS. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri, Ranti Putih Firdausi sebagai moderator. Yang kedua ada Lorenza, Gus Rima Trisni. Yang ketiga ada Nadila Matariza. Yang keempat ada Nur Azura Rahmi, Ahmad Fauzi Hakiki Rangkuti. Selanjutnya ada Farhan Alwi. Baiklah, pertama-tama saya akan mempresentasikan cara memasukkan file. Pertama-tama kita ambil file, klik new, lalu tekan Word file. Lalu pada Word file struktur type, kita mengambil balance panel. Di frekuensi kita ambil annual, di start date kita ambil tahun mulainya yaitu 2011. Di end date kita 2021. Di number of cross section yaitu 19. Lalu klik OK. Kemudian untuk langkah selanjutnya, klik object, lalu new object, lalu pilih series. Di name for object kita ambil variabel y, lalu tekan OK. Langkah selanjutnya, kita klik pada variabel y, klik kanan, lalu copy, lalu Ctrl+V, kemudian buat variabel yang akan dihitungkan yaitu X1, lalu tekan OK. Kemudian tekan Ctrl+V lagi, kemudian buat X2, tekan OK. Dan begitu seterusnya untuk membuat 3 variabel. X3, OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data. Dengan memasukkan data, caranya yaitu tekan Ctrl, klik semua variabel, variabel Y, X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan, kemudian open, lalu klik as group. Kemudian kita beralih kepada, lalu klik edit, kemudian kita buka file yang ada di Excel. Kemudian kita copy data dari Excel, yaitu kita mulai dari variabel Y. Kita kopikan semuanya dari Y, X1, X2, dan X3. Kalau kita copy, lalu pindahkan ke IVIUS dengan menekan Ctrl+V. Jika sudah seperti ini, maka data kita sudah bisa masuk. Yaitu klik X, lalu delete, klik yes. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membuat model Common Effect Model yang akan dijelaskan oleh Lorenza Gus Rima Trisni. Baiklah, saya Lorenza Gus Rima Trisni dengan NIM 20060043 akan mempraktekkan cara membuat model Common Effect Model atau CEM. Yang pertama, klik quick terlebih dahulu. Setelah itu, klik estimate equation. Kemudian kita ketik Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Kemudian kita klik panel options. Bagian ini kita biarkan saja seperti ini.
Kemudian kita tekan OK. Setelah itu kita tekan name. Kemudian di sini kita ketik CEM. Setelah itu kita klik OK. Baiklah, selanjutnya saya Najla Martariza dengan NIM 2006048 akan menjelaskan bagaimana cara membuat Baiklah, saya Najla Martariza dengan NIM 2006048 akan menjelaskan bagaimana cara membuat model FEM atau Fixed Effect Model. Yaitu yang pertama, kita klik B, kemudian kita klik pilih estimasi equation, kemudian pada kolom ini kita isi dengan variabelnya, yaitu Y, C, X1, X2, dan X3. Kemudian kita beralih pada panel option, di mana pada bagian cross section ini kita pilih dengan fix. Dan pada bagian lainnya kita biarkan saja. Kemudian kita pilih OK. Dan ini adalah hasil dari model Fixed Effect Model. Selanjutnya kita beri nama dengan mengklik name. Kemudian kita beri nama FEM. Kita OK-kan. Kemudian kita tutup saja, dan hasilnya bisa kita lihat pada bagian ini, yaitu FEM. Dan inilah hasil dari model Fixed Effect Model. Perkenalkan, saya Nur Azura Rahmi dengan NIM 2006049 akan membuat model yang ketiga, yaitu Random Effect Model. Yang pertama, pilih quick equation, lalu masukkan variabel seperti sebelumnya, yaitu variabel Y, C, X1, X2, dan X3. Lalu pada panel option dan cross section pilih random, lalu klik OK. Ini adalah hasil dari model yang ketiga, yaitu Random Effect Model. Selanjutnya untuk mengubah nama, kita pilih name, lalu ubah menjadi REM. Di sini sudah keluar hasil. Baiklah, saya Ahmad Fauja Kiki Rangkuti akan melanjutkan dari ketiga model ini, yaitu model CEM, FEM, dan REM. Untuk memilih model yang akan kita gunakan, maka kita akan melakukan dua uji, yaitu uji Chow dan uji Hostman. Baiklah, saya akan melakukan uji Chow. Yang pertama, kita buka FEM. Lalu kita buka View, buka Fixed Random Effect Test, lalu Redundant Fixed Effect. Jika probabilitas kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah FEM. Tetapi apabila probabilitasnya besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah CEM. Karena di sini probabilitas FEM adalah 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah FEM. Selanjutnya, RIS. Buat name, di sini kita buat namanya uji Chow FEM. Lalu pencet OK. Baiklah, saya Farhan Alwi
NIM 200-638 dari kelompok 2 akan melanjutkan uji Houseman. Pertama-tama kita ambil model yang REM, kemudian ambil step view, kemudian ambil yang fix or random effect testing, kemudian ambil yang paling bawah, correlated random effect Houseman test. Setelah itu akan keluar nilai probability. Jadi jika nilai probability-nya lebih besar dari 0,05, maka model yang kita pakai yaitu model REM. Jika nilai probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka kita akan memakai model FEM. Di sini nilai probability-nya besar dari 0,05, berarti kita memakai model REM. Kemudian kita ambil tab yang freeze. Setelah itu ambil yang name, maka kita masukkan namanya yaitu uji /Houseman /REM. Maka akan ada model baru di sebelah kiri. Baiklah, hanya sekian dari saya. Terima kasih. Jadi begitulah cara mempraktekkan model-model di atas. Dari model-model tersebut didapat kesimpulan bahwa model yang terpilih adalah model REM atau Random Effect Model. Untuk membuat analisis, kita buka model REM, lalu kita copy semua, Ctrl A, lalu copy paste, lalu klik OK. Setelah kita kopikan data yang ada di eViews tadi, kita paste ke Word. Maka tampillah seperti ini. Kemudian dari data tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu uji signifikan simultan atau uji F. Probabilitas F statistik adalah sebesar 0,0000. Yang ini, yaitu kecil dari 0,05, sehingga variabel X1, X2, X3 bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Yang kedua yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat. Nilai adjust R square adalah sebesar 0,636529 atau sama dengan 64%. Mengandung arti bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3 sebesar 64%. Sedangkan sisanya yang 36% lagi dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang ketiga yaitu uji signifikan parsial atau uji T. Maka didapat hipotesisnya yaitu HO sama dengan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. HA sama dengan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas X1 adalah sebesar 0,008, yaitu dapat dilihat pada datanya yang di atas yaitu X1 0,008 dan X2 nilai X1 yaitu 0,008 kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, berarti variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Nilai probabilitas X2 adalah sebesar 0,000 kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, berarti variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Yang ketiga yaitu nilai probabilitas X3 adalah sebesar 0,0000 kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, berarti variabel X3 berpengaruh terhadap variabel Y.
Itulah kesimpulan yang didapatkan oleh analisis data tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.